Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bertemu dengan saya, dimana sudah beberapa waktu saya belum bikin lagi YouTube karena disibukkan oleh pekerjaan ya. Tapi Tuhan ingatkan, ayo kamu setia terus membagikan apa yang merupakan pesan-pesan Tuhan, apa yang merupakan di hati Tuhan boleh saya sampaikan kepada saudara. Dan saya percaya bukan satu kebetulan jika saudara mengikuti YouTube channel Pasukan Akhir Zaman Agape, yaitu pasukan akhir zamannya Tuhan, pasukan akhir zaman yang penuh dengan kasih. Saudara, saya percaya juga saudara yang menemukan channel ini juga bukan satu kebetulan. Dan kita terus melangkah bersama Tuhan. Tuhan akan bukakan pewahyuan-pewahyuan, akan singkapkan semua yang menjadi selubung-selubung saudara ya. Karena dikatakan dalam kitab Wahyu bahwa segera akan dibukakan satu demi satu karena waktu kedatangan Tuhan sudah singkat. Sehingga kita diberikan hikmat dan pengertian dan tahu apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dulu. Kita bersama-sama menyembah Tuhan. Naikkan pujian, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapakku yang setia. Thank you Lord, Kau Bapa yang setia. Kau Allah yang mulia dan ajaib. Kau Bapa yang perkasa di bumi dan di surga. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana lagi Tuhan. Bawa kami pada seluruh rencana-Mu. Bantu kami sesuai kehendak-Mu. Jadi bejana yang indah yang Kau pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Glory, hallelujah, Jesus. Hiara bakara baya shekere bala 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 bala. Shikara bala bala baya shikara papa papa papa. Shikara bala baya shikara bata kuriala bala 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 bala. Mengalir pengurapan daripada Roh Kudus-Mu pada setiap kami yang mendengar, yang menyembah bersama. Shikara bala baya shikara papa papa papa. Bawa tarik hati kami melangkah dan tak terpisahkan lagi. Kau di dalam kami, kami di dalam-Mu Tuhan. Tiada lagi
Kesukarankah, tekanankah, kekurangankah tak dapat lagi memisahkan kami dari kasih-Mu. Kekayaan kelimpahankah tak dapat memisahkan kami daripada-Mu. Karena yang kami ingini hanya Engkau. Kami mencintai-Mu Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. We love you Lord. Sikarabalabaya shikarababa, mengalir kasih kami kepadamu Tuhan. Karena terlebih dahulu Engkau sudah mengasihi kami, menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu untuk mati bagi segenap dosa dan kesalahan kami, hingga kami dibangkitkan, roh kami terhubung kembali dengan surga, dan kami beroleh hidup yang kekal, tidak menerima kematian yang kedua. Tidak ada lagi yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Bapa. Sekalipun maut di depan kami, kami tahu Tuhan pengharapan kami jauh, kami taruh di tangan-Mu sampai ke belakang tabir, dan percaya bahwa Engkau sudah jamin kami kemenangan, Engkau sudah jamin kami keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, berbicaralah pada saat ini. Pada setiap kami ada pesan-pesan-Mu Kau taruh di hati dan pikiran dan lidah bibir hamba-Mu ini. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga yang disampaikan adalah isi hati-Mu, dan ada satu kuasa dan urapan yang mengalir di dalam nama Yesus, menghalau setiap roh ketakutan. Tapi kami mau ambil roh keberanian, karena Roh Kudus-Mu ada kuasa-Mu yang mengalir masuk dalam roh kami, dalam jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, pada sore hari ini saya mau memberikan pesan-pesan Tuhan kepada saudara ya. Sudah beberapa minggu ini mungkin saya belum sempat lagi bikin YouTube karena saya sibuk oleh pekerjaan ya. Sekarang saya udah ada waktu lagi, dan Tuhan taruh di hati dan pikiran saya apa yang Tuhan mau disampaikan oleh semua yang mendengar YouTube Pas Agape ya, pasukan akhir zaman Tuhan. Karena Tuhan pernah berbicara audible pada saya bahwa Dia menyertai senantiasa sampai akhir zaman ya, bukan hanya kepada saya tapi juga kepada saudara semua yang membaca firman Tuhan. Pasti ada penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Pada waktu akhir-akhir ini kita cukup dikejutkan oleh satu peristiwa di Sigi, saudara ya, di daerah Palu, di mana ada satu keluarga hamba Tuhan, mungkin mereka buka pos seperti pos PI ya, pekabaran Injil atau gereja kecil di sana, dibantai ya saudara oleh teroris. Itu cukup mengagetkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, umat Kristen atau orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saudara, memang pada tanggal 27 November kemarin itu, saya lagi pagi-pagi itu baca firman ya. Saya bangun kira-kira setiap hari jam 4, jam 5 itu memuji, menyembah, berdoa, kemudian baca Alkitab ya, rutin saudara. Nah, pada saat tanggal 27 itu, saya pas baca Alkitab di dalam, saya bacakan ya saudara ya, di dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Ini satu perikop ini saya sampai baca 2-3 kali saudara, karena begitu menyentuh saya. Tetapi ternyata betul jam 8-nya terjadi peristiwa pembantaian ya, sampai digorok lehernya, hampir putus malah ya, yang saya dengar ya. Ini saudara, Tuhan berbicara kepada kita di dalam Yohanes 16 ayat 1 dan 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku.
Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang akan membunuh kamu dan akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal Bapa dan mengenal Aku. Ini kata Tuhan Yesus ya. Tetapi semuanya itu sudah kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, waktunya bahwa akan ada hal-hal seperti itu, Aku sudah menyatakannya kepadamu. Jadi saudara, pada akhir zaman ini akan terjadi hal-hal yang mengerikan, saudara. Memang dari zaman dahulu juga sudah ada ya pembunuhan, penganiayaan bagi orang-orang Kristen, orang-orang percaya Tuhan Yesus. Bahkan 12 murid Tuhan Yesus pun matinya dengan cara yang mengerikan, saudara. Karena dunia ini bukan milik kita ya. Dunia ini sudah diserahkan kepada kuasa kegelapan. Dan kita ini sebetulnya hidup kita ini di dalam kerajaan Allah. Jadi tidak usah takut untuk kematian daging, tapi kita akan mendapatkan kehidupan ya di dalam kerajaan sorga. Jadi takutlah kepada Tuhan Yesus yang bisa membunuh jiwa masuk ke dalam neraka. Saudara, pada akhir zaman ini akan ada banyak orang yang saya rasa bukannya pemikirannya lagi ya, tapi saya percaya itu ada kuasa-kuasa kegelapan. Karena firman Tuhan berkata musuh kita itu bukan melawan darah dan daging sebetulnya, tapi melawan kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat iblis ya, yang merasuk setiap orang yang mau dan percaya dirasuk oleh iblis, sehingga mereka membunuh itu. Mereka sangka mereka masuk surga ya, sudah dicuci otaknya, sudah didoktrin yang jahat. Itu ada kuasa, ada spiritnya, ada rohnya. Jadi lawan ya dengan kuasa Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus ya. Jangan takut, jangan gentar. Jadi setiap anak-anak Tuhan, Tuhan pesankan persiapkan dirimu pada saat engkau pertama kali percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Persiapkan dirimu bahwa engkau akan dibunuh ya. Bahkan pada akhir zaman ini intensitasnya akan semakin banyak, akan lebih lagi sering ya. Saya percaya inilah kita mendekati di penghujung akhir-akhir zaman. Sehingga kalau kita tidak kuat, mental kita, iman kita tidak kuat ya, banyak yang murtad, saudara. Karena itu teror yang mengerikan sebetulnya, saudara ya. Tapi kita anak Tuhan diberikan roh keberanian ya, ada roh martir. Setiap anak-anak Tuhan yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu ada roh martir ya. Jadi tidak takut akan kematian, tidak takut akan penganiayaannya. Jadi saudara, pada saat-saat sekarang ini lebih lagi melekat sama Tuhan. Percaya kuat iman saudara, jangan mudah menyerah, jangan lemah ya. Roh kita bangkit, isi dengan firman, isi dengan kuasa Roh Kudus. Mari beritakan Injil, jalan keselamatan. Doakan mereka ya yang belum mengenal Kristus, doakan sekeliling kita, beritakan Injil, jangan takut dan gentar ya saudara. Karena kita tahu ada upah yang menanti kita. Kerajaan Tuhan, kerajaan sorga itu tempat kita yang sesungguhnya, bukan dunia ini. Karena dunia ini sudah diserahkan kepada kuasa kegelapan, saudara ya. Mereka berusaha untuk mendirikan kerajaannya. Nanti antikris akan berdiri dan kita banyak akan mengalami penganiayaan, apalagi mempunyai tanda darah Yesus ataupun nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan Yesus. Jadi saudara, pada saat ini saya juga waktu sebelum kejadian 27 November, kejadian Sigi itu, kira-kira beberapa hari sebelumnya saya ada membahas di dalam persekutuan doa kami itu, di dalam saya bacakan ya, di dalam Wahyu ya, Wahyu 6. Saudara bisa baca mungkin di rumah ya, Wahyu 6 ayat 8 ya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut.
dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Jadi saudara bisa baca di rumah di dalam Wahyu 6 ayat yang ke-8 ya, bahwa seperempat manusia di bumi akan mati oleh pedang ya. Itu artinya akan ada kuda hijau ya, lambang dari saudara bisa ngerti ya, agama yang lambangnya warna hijau itu siapa mereka ya. Mereka akan membunuh dengan pedang ya, karena teroris itu banyak kan lambangnya juga pakai pedang saudara ya. Dan kemudian dengan kelaparan ya, akan terjadi masa-masa yang sukar ya, mungkin ada bencana, gagal panen, itu akan terjadi juga kelaparan di mana-mana ya, ada gunung meletus, gempa bumi, badai, dan apapun juga itu yang akan membuat pangan dunia itu berkurang, sehingga terjadi kelaparan hampir di seluruh bumi. Dan juga akan terjadi penyakit sampar ya, dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Awalnya saya kurang paham ya, binatang-binatang buas itu apa. Memangnya binatang-binatang keluar dari hutan ya memakan manusia? Bukan saudara, ternyata binatang buas itu virus ya, seperti yang sekarang ini sedang merebak di seluruh dunia. Virus corona itu di dalam kitab Wahyu dikatakan binatang-binatang buas ya. Saudara kalau ketemu diterkam oleh virus ini ya, sehingga banyak yang mati ya saudaraku. Oleh sebab itu kita terus terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan surga, sehingga kitab Wahyu ini yang kadang sukar dimengerti akan semakin dibukakan saudara. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan berjaga-jaga dan berdoa setiap hari. Tuhan taruh di hati saya untuk perjamuan kudus. Jadi setiap pagi saya perjamuan kudus pribadi dengan Tuhan, minum tubuh dan darah Yesus. Barang siapa punya anggur dan minyak ya, saya urapi juga dengan minyak, kuasa Roh Kudus mengalir sehingga jangan dirusakkan ya saudara. Ayat Wahyu 6 ayat 6 ya, kita bacakan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Ya saudara, jadi pada masa-masa kesesakan, pada masa kesukaran, pada masa kelaparan, Tuhan akan ada perlindungan. Bagi siapa? Bagi setiap anak-anak Tuhan yang mempunyai tanda tubuh dan darah Yesus, dan ada pengurapan dari Roh Kudus, minyak dan anggur ya. Anggur itu berbicara darah Yesus, pengurapan dari Tuhan, dan juga minyak itu Roh Kudus ya. Saya menghimbau juga bagi saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, ayo lebih dalam dengan Tuhan, lebih lekat sama Tuhan, lebih lagi dibukakan pemikiran-pemikiran kita akan firman. Saya juga baca firman, minta Roh Kudus hikmat dan pengertian. Tuhan kasih saya hikmat mengerti segala sesuatu ya. Walaupun saya secara manusia mungkin bodoh ya, tapi Tuhan pakai orang bodoh untuk mempermalukan orang yang bijak. Jadi saya juga, Tuhan berilah hikmat-Mu, pengertian-Mu, dibukakan, singkapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan ya, baik dalam pribadi maupun keluarga, anak-anak, pekerjaan, bahkan pelayanan maupun teman-teman saudara, siapapun mungkin yang mempunyai masalah, pergumulan, kita bisa memberi nasihat dengan firman Tuhan. Jadi saat-saat terakhir ini banyak juga orang-orang yang minta pertolongan ya, terus terang butuh pertolongan baik secara materi, keuangan. Tapi kalau kita terus memberi juga tidak mendidik ya. Saya bilang ayo andalkan Tuhan. Kamu harus lebih dalam. Dalam keadaan kamu tertekan, terjepit pun itu saatnya waktunya kau lebih dalam dengan Tuhan. Saya bilang kalau masalah ekonomi ya, keuangan itu belum seberapa, karena dibandingkan nanti saat-saat yang makin sukar, saudara diperhadapkan dengan kematian dan kehidupan, ataupun mungkin gorok sudah di leher, ataupun pedang sudah di leher ya. Bukan soal makan minum pakai lagi, antara hidup dan mati. Saudara mau tetap percaya Yesus atau menyangkal ya, itu saudara. Jadi kita kuatkan manusia roh kita. Kalau kita menyangkal Tuhan Yesus, akan masuk dalam kematian yang kekal ya.
Maka sebab itu saudara, perkuatkan roh kita, jangan kita lemah, jangan hanya perkara-perkara materi duniawi terus yang kita pikirkan. Ayo tengok, Tuhan bilang lihat perkara-perkara yang di atas di mana Tuhan tinggal. Karena apa yang terlihat sekarang ini terjadi dari yang tidak kita lihat. Sebab itu mari kita arahkan ya hati kita, pikiran kita lebih lagi kepada perkara-perkara Tuhan. Bukan berarti kita nggak bekerja ya, bukan berarti kita doa terus, firman Tuhan terus, enggak. Mulai hari dengan Tuhan, akhiri dengan Tuhan. Mungkin dalam pekerjaan sudah bisa sempat nyanyi, sempat doa. Kadang saya juga kalau lagi nyetir aja bisa saya doa. Tiba-tiba ada dorongan peperangan, kita doa. Ada dorongan diingatkan Tuhan untuk doakan seseorang, saya langsung saat itu juga saya doakan, saudara. Jadi 24 jam itu senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Dan seringkali saya kalau tidur ya saya urapin kepala saya, Tuhan, dalam tidur pun saya tahu roh saya tidak tidur, tapi tubuh saya lelah tidur ya. Biarlah roh saya terhubung dengan Tuhan 24 jam. Tuhan berikan saya mimpi dan penglihatan. Saya minta sama Tuhan biar Tuhan berbicara lewat mimpi dan penglihatan tentang hal apapun, supaya kita boleh menjadi corong Tuhan, berkat Tuhan, dan juga kita bisa meminta petunjuk dari Tuhan ya. Sebenarnya pada akhir zaman ini banyak orang yang bingung, saudara, karena keadaan zaman deru bencana, malapetaka, saudara ya. Akan terjadi hal yang sukar pada akhir zaman ini, saudaraku. Ya, oleh sebab itu kita harus lebih lagi di dalam Tuhan, lebih lagi melekat sama Tuhan. Jangan kita santai-santai, ayo bergerak, ayo lekas mendekat sama Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang melindungi, menjaga kita. Sekiranya sekalipun kita mati dengan cara apapun, kita tidak takut, tidak gentar ya, karena memang Tuhan bilang, aku sudah memberitakan kepadamu pada akhir zaman ini akan lebih lagi banyak anak-anak Tuhan dianiaya ya. Tapi kita ayo, ini pada akhir zaman rebutan jiwa-jiwa. Malaikat Tuhan juga sedang manen apa? Manen jiwa-jiwa ya. Kita juga bergerak, jangan takut ya saudara. Kemarin saya juga ada ikut satu kebaktian, dikatakan banyak sekarang anak-anak Tuhan yang sedang tertekan ya, stres gitu ya, karena mungkin masalah hidup, persoalan hidup ya, ekonomi atau bagaimana. Banyak yang berdoa, Tuhan cepatlah datang, cepatlah rapture Tuhan. Tapi hati saya beda loh. Saya bilang sama Tuhan, oh saatnya ini kita bukannya kita lemah ya, saat mengalami tekanan, masalah, depresi atau stres ya. Kan ada satu pujian yang mengatakan, waktu gereja bangkit di akhir zaman, setiap orang kudus penuh kuasanya, mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan kuasanya, membangun kita dari segenap bangsa, mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Nah ini saudara ya, aku mau di sana saat peperangan terjadi, aku mau di sana saat penuaian jiwa-jiwa, aku ikut turut serta. Ada satu gairah, ada satu semangat ya di akhir zaman ini. Oh iya, Tuhan segera datang. Kita mau menuai jiwa-jiwa. Kita mau membawa sebanyak-banyaknya untuk ke sorga ya. Banyak jiwa-jiwa yang terhilang, banyak jiwa-jiwa yang sedang ragu-ragu ya. Ayo kita rebut, kita kuatkan sehingga mereka boleh masuk dalam kerajaan Allah bersama Tuhan Yesus. Ada jaminan kekekalan. Karena saya sendiri mengalami Tuhan bukan hanya sebagai Kristen KTP ya, ataupun Kristen karena orang tua, tapi saya alami sendiri waktu saya berumur 21 tahun. Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup, di mana kekosongan di dalam hati saya, Tuhan yang isi. Sampai hari ini saya tidak mengalami lagi kekosongan atau depresi ataupun hal-hal yang membuat kita hampa, tapi kita ada maksud dan tujuan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, semangat, Tuhan segera datang. Amin.